Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah basis data Oracle di pertemuan ketiga. Udah nggak terasa ya, ini udah pertemuan ketiga. Jadi waktunya itu sebenarnya dikit ya, satu semester itu cuma 14 pertemuan. Ini sebelum UTS itu 7 pertemuan, sekarang udah ketiga. Udah ya setengah perjalanan. Tapi belum banyak yang harus dipelajari. Di pertemuan ketiga ini langsung saya bahas tentang yang nggak kalian temukan di basis data MySQL, yaitu PL/SQL. PL/SQL. Jadi PL/SQL itu apa nanti akan kita pelajari hari ini. Ini salah satu programming ya, pemrograman di dalam Oracle yang nggak kalian temukan di bahasa pemrograman di database MySQL. PL/SQL itu adalah kepanjangan dari prosedur language. Prosedur language ya, language yang digunakan untuk membuat prosedur ya. Prosedur itu kayak fungsi atau ya kelas gitu ya. Atau dalam kurung PL, prosedur language, SQL, struktur query language sama ya. Adalah salah satu teknologi dalam Oracle Database, bahasa pemrograman yang kombinasinya dengan sintaks SQL untuk memberikan kemudahan di dalam melakukan pengolahan data pada database. Jadi PL/SQL itu otomatis keinstall di dalam Oracle. Nanti saya langsung kasih contoh, yaitu salah satu pemrograman di dalam basis data Oracle. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yang pertama ini adalah pertama kalau kita belajar pemrograman awal ya percabangan sama perulangan. Ya awal-awal banget ya, maksudnya nggak perlu saya jelaskan untuk penulisan input data dan lain sebagainya, langsung ke contoh ke percabangan perulangan, nanti kalian bisa implementasikan sendiri, termasuk juga nanti ada tugas di pertemuan hari ini ya standar tugas pemrograman dasar ya, cetak ganjil dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya untuk yang ntar saya bahas dulu tentang tugas 1. Tugas 1 saya lihat baru dikit yang mengumpulkan. Mungkin ada revisi beberapa yang tentang sesuai dengan perintah ya. Kalau perintahnya itu buat table space-nya namanya kuliah BD ya harus buat sesuai nama kuliah BD. Ada juga yang NIM terakhirnya itu nggak sama dengan NIM di aslinya ya. Nggak ada yang kelewat sih. Nggak ada yang harus maksudnya yang kelas lain yang ada yang masih nggak bisa diakses. Oke. Untuk tugas 1 ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bapak maaf. Ya, gimana? Saya baru ngumpulinnya pas hari Kamis, itu belum dikoreksi ya Pak kalau baru kumpulin hari Kamis? Hari Kamis. Hari Kamis harusnya masih. Malam. Coba dicek atas nama siapa? Siti Mariam Pak. Soalnya saya ngecek pas Jumat pagi belum ada. Oh, coba dicek sekarang. Kayaknya sudah, barusan saya koreksi. Oh iya, Pak, terima kasih. Oh, sekarang mata kuliah basis data Oracle sih. Siti Mariam sudah saya koreksi yang ya.
Nah ini Iya Pak, terima kasih. itu masih ada yang salah ya. Ini buat table space-nya, perintahnya di soal buat table space atas nama dengan nama kuliah BD bukan praktek. Buatnya Oh, masih nama praktek. Itu iya hal iya detail Pak. yang memang harus dibiasakan, harus sesuai dengan perintah. Nanti kalau ketika nanti setelah lulus dapat project apapun, kadang masalah teks, masalah warna aja klien ya harus sesuai. Keliru dikit juga harus revisi ya. Masalahnya yang Iya gunakan baik Pak. ya. Saya lanjutkan. Di Saya lanjutkan ya, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang PLSQL. Formatnya ada 3 seperti ini ya. Ada dalam bentuk anonymous, deklarasi, begin, eksepsi, and ada prosedur. Nah, kalau deklarasi ini kalau bahasa pemrograman itu kayak kita buat program langsung keluar input outputnya ya, nggak ada proses inputnya ya, langsung keluar outputnya aja. Kalau prosedur kita panggil, nanti ada proses inputnya, fungsi juga seperti itu. Hampir mirip prosedur sama fungsi sih, nanti perbedaannya hanya di ada return value ya, ada kalau fungsi itu ada nilai balik. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kali ini untuk pemrograman dasar tentang perulangan dan percabangan dan perulangan di PLSQL. Contoh sederhana PLSQL untuk mencetak tulisan selamat belajar PLSQL ini. Formatnya seperti ini. Ini untuk anonymous ya. Dengan prosedur ya. Create, aturannya kita harus buat create or replace prosedur gitu, baru nama prosedur seperti di sini. Oh, ini enggak ada tuh create or replace prosedur ya. Jadi aturannya create or replace prosedur, nama prosedurnya cetak tulisan is, terus diikuti dengan variabel, deklarasi variabel. Ini contoh integer 3, begin, mulai, terus baru inti programnya ya, ini dengan for cnt in 1 sampai 5, berulang 5 kali, loop dbns output put underscore line itu untuk mencetak di layar ya, kayak print atau write. Terus ini yang kata-kata yang dicetak, end loop, end cetak tulisan. End loop itu untuk end for, end cetak tulisannya untuk end begin ini, sama diakhiri dengan garis miring. Ini PLSQL sederhana untuk mencetak tulisan selamat belajar PLSQL. PLSQL itu asik. Oke. Tapi masalahnya di sini ada tulisan di sini, insufficient privilege. Ada yang tahu error itu kenapa? Ini nggak ada yang error ya, create or prosedur, terus errornya at line 1, ada keyword di sini privilege. Ada yang tahu errornya kenapa? Belum ada? Karena di sini ada tulisan privilege, artinya kita kembali ke pertemuan kedua kemarin ya, kalau dalam pembuatan user baru, kita harus kasih privilege atau kasih hak akses ya. Hak akses. Seingat kita, di pertemuan kemarin kan user yang baru kita buat kan hanya bisa create table, create view, sama create session ya. Nggak ada hak akses atau privilege untuk membuat create prosedur. Jadi ketika kita masuk ke user yang kita buat di tugas 1 kemarin, terus langsung kita buat prosedur dengan user itu, nanti akan terjadi error karena belum punya hak akses untuk membuat prosedur. Itu ya, diingat-ingat pertama. Jadi yang pertama kita harus kasih
hak akses dulu. Grant create prosedur atau grant all privilege ya, kasih semua privilege ke user yang baru. Setelah itu baru kita ulangi lagi create or replace prosedur cetak tulisan. Nanti errornya nggak ada. Nanti ada informasi prosedur created. Untuk memanggilnya itu kita menggunakan execute. Execute spasi nama prosedurnya. Execute nama prosedurnya. Nah, kalau seperti itu, nanti juga nggak akan muncul tulisan, belum muncul tulisan. Kenapa? Karena kita belum setting untuk server output-nya. Jadi kita harus tulis ini dulu, set server output on untuk ngasih opsi server output itu di BMS output-nya itu bisa dijalankan gitu ya. Jadi standarnya ini kita tulis sekali saja ketika login set server output on karena default-nya itu off. Jadi kita on-kan dulu untuk mengaktifkan di BMS output line. Ketika sudah baru kita ulangi lagi execute cetak tulisan, nanti akan menampilkan selamat belajar PLSQL selama ini bersama 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah ini program pertama kita, mencetak tulisan selamat belajar 5 kali. Sintaknya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk PLSQL, pengenalan awalnya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Saran saya sih sambil dipraktekkan, nanti karena otomatis langsung ada tugas. Nah, saran saya karena PLSQL ini kan nggak di-save ya, maksudnya kita nggak save di TXT. Jadi sebelum kalian nulis di command line ini, kalian nulis dulu di Notepad. Kalian tulis dulu di Notepad seperti ini contohnya. Terus language-nya itu kalian pilih SQL ya, biar nanti ada warnanya seperti ini. Nah, kalau sudah ditulis di sini, baru kalian paste di SQL command line-nya. Jadi ketika ada error, nah, itu nanti nggak harus tulis lagi dari awal. Tinggal ngopi di Notepad, terus pastekan di SQL command line. Nah, ini untuk tadi kita harus green all privilege. Kalau saya sih pakai all privilege lebih mudah. Jadi kita kasih hak akses untuk semua privilege. Kalau kita nggak kasih hak akses, nanti kita nggak dibolehkan buat prosedur. Oke. Itu pengenalan awal. Sekarang kita masuk ke percabangan. Pertemuan hari ini percabangan dan perulangan ya. Di pemrograman dasar kalau kita belajar pemrograman pasti semuanya percabangan dan perulangan. Standar ya percabangan itu ada istilah if then else, ada if then else if. Ini ada beda-beda. Ada beberapa pemrograman yang if then atau if then else. Ada yang pakai else if gitu ya. Kalau ini pakai else if di Oracle. If then else. Kalau ada nested if ya istilahnya, nested if di dalam if ada if lagi gitu. Terus yang kedua dibagi dua, if then else dan case ya. Kalau di Python atau PHP ada switch case gitu ya. Atau case selain dengan if then. Ini standar, harusnya semuanya sudah masih paham ya. Sudah mengikuti pemrograman dasar di mata kuliah 1. Contoh yang pertama yaitu if then. If then formatnya sederhana, if then kondisi statement terus and if. Contoh di SQL-nya, PLSQL-nya semuanya sini ada program untuk mencetak bilangan sama dengan 5 ya. Dicek apakah bilangan itu sama dengan 5. Kita mulai dengan set server output on, declare, deklarasi variabel, bilangan, list integer sama dengan 5, kita kasih nama 5. If, terus ikuti dengan begin, formatnya seperti declare, deklarasi integer, begin, terus if,
bilangan sama dengan 5, then nah yang ini kedua ini strip-strip ini komentar ya. Kalau di Python kan komentar pakai pagar, terus di PHP pakai garis miring 2. Kalau di Oracle pakai min-min ya. Perbedaannya di sana. Komentar itu nggak dieksekusi. Jadi keterangan saja. Jadi apakah nomor 5 apakah nomor sama dengan 5? Jika true maka akan mencetak bilangan sama dengan 5. If bilangan sama dengan 5, then DBMS output line bilangan sama dengan diikuti dengan variabelnya, variabel biasa nggak pakai dolar seperti itu ya, kalau PHP dolar bilangan and if itu untuk and if, n-nya ini kembali ke begin, terus tutup dengan garis miring. Kalau berhasil, nanti langsung output ini, karena ini bukan prosedur yang harus dipanggil. Langsung ditampilkan bilangan sama dengan 5. Ini contoh untuk if then. Selanjutnya contoh untuk if then else ya. If then else statement. Nah, kalau tadi if then kalau error nggak muncul apa-apa karena nggak ada else-nya. Kalau di sini contoh dengan if then else adalah kita cek apakah bilangan itu sama dengan 10. Jika iya, kita tampilkan bilangan sama dengan 10. Jika tidak, maka kita tambahkan dengan else ya. Else bilangan tidak sama dengan 10. Ya, hampir mirip sama tadi. Kalau tadi kan cuma if aja, nggak ada untuk ngecek jika error itu harus muncul apa, otomatis programnya nggak menampilkan apa-apa ketika angkanya bukan 5 ya. Kalau ini untuk ngecek apakah bilangan itu sama dengan 10, jika iya cetak bilangan sama dengan 10, jika tidak, bilangan tidak sama dengan 10. Hanya itu saja sederhananya. Declare bilangan integer sama dengan, nah ini sama dengannya pakai aturannya seperti ini ya, titik 2 sama dengan 10, terus titik koma, begin if bilangan sama dengan 10, then else seperti ini. Oke. Ini contoh untuk if else. Yang ketiga if then, terus ada else if. Ada if di dalam if ya. Kalau if di dalam if contohnya adalah seperti ini, contoh untuk ngecek kelulusan ya. Soal contoh yang paling sering dipakai kalau di pemrograman itu, mengecek kelulusan. Jika nilainya di atas 75 berarti ini jika nilainya 80 ini untuk ini apa namanya? IP ya. Apakah IP-nya itu dapat A, dapat B, C atau D? Kita menggunakan else if. Set server output on, declare nilai sama dengan 75 dengan tipe data integer. Ada integer dalam kurung 2 atau integer sama saja. Terus index ini varchar 1. Ini tipe data di dalam Oracle. Terus begin if nilai sama dengan 80 dan index sama dengan A. Ini untuk indeks itu untuk indeks prestasinya, apakah dapat A, B atau C. Jika nilai integernya 75, dia dapat apa? Gitu ya. Kita cek if nilai lebih besar sama dengan, kalau diperhatikan ini boleh pakai enggak tanpa tanda kurung ya. Kalau di sini enggak ada tanda kurungnya. If nilai sama dengan 8 lebih besar sama dengan 80, then index sama dengan A. Else if nilai lebih besar 68, index sama dengan B. Terus ada if lagi, else if nilai sama dengan 56, then index sama dengan C. Else if lagi 45, nilai sama dengan 45, then index sama dengan D. Kalau tidak semuanya, else yang terakhir, index sama dengan E. Terus kita akhirnya dengan and if, terus kita cetak index sama dengan variabel index. Kita end, tutup dengan garis miring. Kita jalankan, nggak perlu kita jalankan ya, otomatis dia langsung menampilkan outputnya indeks sama dengan 8. Karena nilai integer nilainya adalah 75. Ini contoh untuk percabangan dengan if then else.
Yang terakhir percabangan dengan cache atau switch cache biasanya. Sebenarnya biasanya lebih enak seperti ini ya. Kalau cache ini pasangannya dengan when. Contohnya seperti ini. Indeks varchar 1, keterangan varchar panjangnya 20, terus begin indeks sama dengan B, keterangan sama dengan cache index. When A, then baik sekali, when B, then baik. Ya, kalau ini nggak pakai if ya, pakai when sama cache. Contohnya seperti ini di dalam PLSQL, declare nilai sama dengan A, kita cek A itu keterangannya apa ya? Cache nilai, when A, then DBMS output line sempurna, B sangat baik, C itu baik, D itu cukup, F itu coba kuliah lagi. Harusnya F nggak ada ya, D, E ini. Terus Ncache, kalau kita jalankan, nah karena nilainya adalah A, spesifikasinya adalah sempurna. Ini untuk switch cache. Oke. Bisa dimengerti ya untuk PLSQL percabangan ini? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke for, saya tampilkan dulu langsung ke tugasnya ya. Biar kalian persiapan ada bayang-bayang untuk kerjakan tugasnya. Tugas selanjutnya buat PLSQL ada 3. Yang pertama, buatlah prosedur PLSQL untuk mengecek NIM. Nah, ini NIM masing-masing ya. Otomatis tiap orang beda-beda nanti. Kalau NIM-nya ganjil, output-nya adalah bilangan ganjil. Kalau NIM-nya genap, output-nya adalah bilangan genap. Jadi input-nya adalah NIM masing-masing. Terus soal kedua, buat prosedur PLSQL untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 25. Tahu ya, bilangan prima itu bilangan apa? Terus yang ketiga, buat program untuk mengkonversi angka ke huruf. Konversi angka ke huruf dari 1 sampai 10. Contohnya bagaimana? Ini contoh yang nomor 3. Kalau dijalankan, angka sama dengan 5, outputnya 5 gitu. Dari 1 sampai 10. Jadi kalau diinputkan 1 ya, outputnya tulisan 1 ya, konversi angka ke huruf. Jadi itu tugasnya untuk pertemuan ketiga ini, PLSQL, tentang percabangan dan perulangan. Jadi sudah ada gambaran ini ya, tentang bagaimana nanti untuk tugasnya. Saya lanjutkan tadi sampai percabangan ini dengan cache. Setelah percabangan dengan cache, ini contoh mencek bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, tadi kan sudah ada, seharusnya sudah ada gambaran ya. Ini saya kasih contoh bilangan termasuk bilangan positif. Nah, ini bukan bilangan ganjil genap. Apakah bilangan tersebut positif atau negatif? Jadi create or replace prosedur, cek angka. Ini nama prosedurnya, ini adalah di dalamnya itu adalah fungsinya ya. Nama yang kita inputkan ya, num, in, number, tipe datanya. Is, begin, if num lebih besar sama dengan 10, then bilangan termasuk bilangan positif. If, else, if num sama dengan lebih kecil 10, then termasuk bilangan negatif. Else, artinya bilangan tersebut ada bilangan 0. Kalau kita jalankan, exec, cek angka, kita cek min 2 itu nilainya apa? Ini outputnya bilangan termasuk bilangan negatif.
Ini contoh yang pertama. Dari sini kalian harusnya sudah tergambar untuk soal nomor 1 tadi, mengecek bilangan ganjil dan bilangan genap di masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, ini untuk sweet cash untuk tadi hampir sama ya, baik sekali, cukup, kurang, dan seterusnya. Nah, ini untuk nanti tadi tugas nomor 3 ya, mengecek bilangan, mengkonversi nilai dari nilai ke huruf ya. Tinggal modifikasi beberapa bagian. Ini kalau ini konversi dari nilai ke apa namanya itu, ke keterangan ya. Kalau A itu baik sekali, kalau B baik, C cukup, D kurang, E kurang sekali. Standarnya seperti itu. Itu 2 contoh perulangan. Selanjutnya kita masuk ke percabangan. Tadi percabangan ya, sekarang kita masuk ke perulangan. Perulangan itu biasanya pakai for. Gitu. Hampir semua programnya standarnya itu ya, kalau nggak if ya for gitu. Well, dan lain sebagainya. Perulangan ada 3, ada loop, exit, ada for, ada well. Kalau di dalam PLSQL, nah ini ya bisa pakai loop, exit, ada for, ada well. Semua pemrograman juga standarnya gitu ya. Ada well, ada do well. Perulangan dilakukan sampai kondisi keluar bernilai true. Kita kalau menggunakan loop ya. Itu sintaknya seperti ini, loop and loop, terus diikuti dengan kondisi di tengah-tengahnya. Contohnya bagaimana? Contohnya seumpama kita pengen mencetak angka 1 sampai 5 gitu, standar belajar pemrograman di awal kan cetak angka 1 sampai 5, cetak bilangan genap, bilangan ganjil gitu ya. Perulangan loop kita menggunakan loop ya. Declare i sama dengan integer, begin i sama dengan 1, loop dbms output line i, exit when i sama dengan 5. Artinya kita cetak sampai 5 kali. Terus i-nya kita kalau di C++ namanya i++ ya. Kalau di bahasa pemrograman biasanya i sama dengan i tambah 1 and loop. Otomatis nanti akan menghasilkan menampilkan bilangan 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kenapa 1 sampai 5 ya? Karena i sama dengan 1. Kalau i sama dengan 0 nanti akan mulainya dari 0 1 2 3 4 5. Kalau i sama dengan 1 berarti 1 sampai 5. Ini perulangan yang pertama menggunakan loop. Jadi kalau nanti ada perintah untuk cetak bilangan prima dari 1 sampai 25 ya, tinggal cetak 1 sampai 25, nanti dicek ya di tengah-tengah di sini nanti ada if-nya untuk ngecek bilangan primanya. Harusnya sederhana seperti itu ya. Perulangan dengan for, ya hampir sama dengan loop tadi. Kalau for biasanya kita awali dengan for sampai berulang berapa kali ya. Nah, kalau di sini contohnya seperti ini. Di BMS output line perulangan naik. Terus for i sama dengan for i in 1 sampai 5 itu ditulis kalau di PLSQL 1 titik-titik 5 ya. Itu artinya 1 sampai 5. Tetap ada loop-nya. Kita tulis loop. Terus kita cetak di BMS output line variabel i-nya, terus end loop. Bukan end for tapi end loop ya kalau di dalam for-nya. Nanti akan mencetak 1 sampai 5, hampir sama dengan yang tadi. Perbedaannya kita menggunakan for. Kalau yang tadi kita menggunakan loop. Nah, kalau ini yang menurun ya. Perulangan dengan for tapi perulangannya turun. For i in reverse. Ya kalau tadi naik itu pakai in aja, kalau ini pakai reverse, artinya dibalik ya reverse. 95 sampai 99. Artinya
Kalau 95 sampai 99 reverse ya dari 99 turun ke 98, turun ke 97, 96, 95. Selanjutnya menggunakan well. Kalau tadi pakai for, kalau well seperti ini, hampir sama. Kita deklarasikan integernya i. Bikin i sama dengan 1. Well, i lebih kecil sama dengan 10. Selama i lebih kecil sama dengan 10, loop artinya diulang, cetak i. I sama dengan i tambah 3. Ini artinya apa? Ini bilangan ganjil ya. Kayak bilangan prima ini, 1, 4, 7, 10. Ya, bukan juga. Kelipatan 3 ini. Untuk mencetak bilangan kelipatan 3 dari 1 sampai 10. Tambah 3 ya, 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7, sama 10. Ini menggunakan well. Ini ada for, ada dengan loop, terus yang terakhir dengan well. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Langsung saya kasih contoh di perulangan ya. Kalau nggak ada, saya anggap semuanya sudah cukup jelas. Kalian tinggal implementasikan di tugasnya masing-masing. Langsung praktek. Contoh ini mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi ya. Cetak angka menggunakan loop 1 sampai 5. Untuk selanjutnya, kalau ini sama cetak angka tapi menggunakan well. Tipe data di Oracle ada integer, ada number, ada varchar ya. Nanti sama sih di MySQL juga seperti itu. Kalau ini menggunakan well sama dengan z, selama z sama dengan lebih kecil cc, loop cc-nya itu inputan dari ini ya, prosedur ini ya, cc in number. Kalau kita pengen cetak angka 1 sampai 5, exact cetak angka 5 artinya 1 sampai 5. Kalau kita taruh di sini angka 6 atau 7, ya sesuai dengan inputan ini ya. Karena ini nama prosedurnya diikuti dengan return value-nya itu cc number, itu dijadikan patokan nyetaknya berapa kali. Oke. Ini materi kita hari ini. Terus tugasnya saya ulangi lagi. Kalian tadi sudah saya kasih contoh beberapa percabangan perulangan, percabangan menggunakan if else ya. Ada switch case, ada case. Terus perulangan ada for, ada loop, ada well. Boleh dipakai salah satunya, yang penting sesuai dengan perintah ya. 1, 2, 3 soal. Yang pertama buat prosedur untuk mengecek NIM, apakah bilangan ganjil atau bilangan genap. Buat prosedur PLSQL untuk menampilkan bilangan prima 1 sampai 25 ya. Jadi bilangan prima 1 sampai 25 itu apa saja dicetak. Buatlah program untuk mengkonversi angka ke huruf ya. Kalau 1 ya tulis 1 gitu ya. 2 gitu ya. Contohnya seperti ini. Sesuai dengan inputan angkanya berapa. Tapi cukup 1 sampai 10 saja tugasnya. Silakan dibuat, kumpulkan sama seperti yang kemarin, tapi di link form tugas 2 ya. Kalian bisa cek linknya di boot perkuliahan, link untuk pengumpulan tugas 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup pukulan kita hari ini. Kalian bisa coba, harusnya nggak ada masalah, karena ini pemrograman dasar. Kalau sudah belajar pemrograman dasar, saya pakai Python, C++ di semester 1, tinggal diimplementasikan di semester dengan PLSQL ini. Harusnya nggak ada masalah. Yang diingat-ingat saja tadi tentang harus buat aksesnya dulu untuk create prosedur, terus set server output-nya harus di-on-kan dulu biar bisa menampilkan output. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan, mungkin sisa waktunya kalian bisa langsung gunakan untuk praktek. Walaupun pengumpulan terakhirnya itu sebelum UTS, ya nanti kalau pengumpulan lebih cepat juga nilainya lebih tinggi ya. Kalau lewat seminggu selisihnya 5 poin, terus kalau pengumpulan lebih dulu kan ada waktu, kalau ada kesalahan bisa direvisi. Kalau mepet-mepet nanti kemungkinan akan numpuk dengan tugas-tugas yang lain, karena selanjutnya ada materi yang lain, otomatis langsung praktek juga untuk materi selanjutnya. Kenapa saya kasih tugas di hampir setiap pertemuan ya, karena untuk mengevaluasi apakah yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau enggak. Harusnya sih kalau saya lihat sudah saya kasih contoh, sudah saya kasih cara penulisannya, bahkan kalau ada error juga saya tampilkan errornya tadi. Saya kasih contoh solusinya juga harusnya enggak ada masalah. Seperti itu ya. Kalau ada masalah ya mungkin diteliti lagi, cari solusinya. Iya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.